akan memperoleh notif seperti ini. Anda termasuk dalam nominasi penerima bantuan subsidi upah atau BSU bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Ya, selamat teman-teman. Nah, halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Satya Wintara. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang BSU, yaitu Bantuan Subsidi Upah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS di lingkungan Kemendikbud. Baiklah, yang pertama, mari kita bersama-sama mencermati buku saku dari BSU. Ya. Tadi, buku saku BSU merupakan buku saku yang diterbitkan oleh Kemendikbud tentang daftar pertanyaan yang sering ditanyakan seputar BSU bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS di lingkungan Kemendikbud. Saya sudah sempat membaca beberapa dari buku saku BSU ini yang total terdapat 29 pertanyaan yang sangat lengkap. Menurut saya sangat lengkap karena memuat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan seperti itu ya. Nah, jadi lebih baik kita cermati dulu BSU-nya, buku sakunya ya, sebelum ke tahap nanti kita mungkin mencairkan BSU tersebut. Ya. Baik, ini dia daftar isinya. Daftar isi dari pertanyaan yang sering ditanyakan seputar BSU. Terdapat 29 pertanyaan dan dilengkapi juga dengan peraturan yang mengatur tentang petunjuk teknis BSU. Nah, baik, langsung saja yang pertama. Apa yang dimaksud dengan bantuan subsidi upah atau BSU Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud? Bantuan subsidi upah Kemendikbud adalah bantuan pemerintah sejumlah Rp1.800.000 sebelum dipotong pajak penghasilan yang diberikan satu kali kepada pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK berstatus bukan pegawai negeri sipil atau non-PNS, meliputi dosen, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi di semua sekolah dan perguruan tinggi, negeri maupun swasta di lingkungan Kemendikbud. Kemudian yang kedua, apa tujuan pemberian BSU Kemendikbud? Pemberian bantuan bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidik dalam penanganan coronavirus disease 2019 atau disebut dengan COVID-19 ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa saja dasar hukum yang mengatur pemberian BSU Kemendikbud? Dasar hukum yang mengatur pemberian BSU Kemendikbud yaitu 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan.
Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Kemudian yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.05/2020 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atau beban anggaran pendapatan dan belanja negara dalam penanganan pandemi COVID-19. Kemudian yang keempat, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak COVID-19. Kemudian yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam penanganan dampak COVID-19 tahun anggaran 2020. Pertanyaan yang keempat, apa saja syarat untuk mendapatkan BSU Kemendikbud? Ya. Syarat untuk mendapatkan bantuan subsidi upah yaitu 1. Warga negara Indonesia WNI. Kemudian yang kedua, berstatus sebagai PTK non-PNS. Kemudian yang ketiga, terdaftar dan berstatus aktif dalam data pokok pendidikan atau Dapodik atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti per 30 Juni 2020. Yang keempat, tidak mendapatkan subsidi bantuan gaji atau upah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober 2020. Tidak. Yang kelima, tidak sebagai penerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020. Dan yang keenam, memiliki penghasilan di bawah 5 juta per bulan yang dibuktikan melalui pernyataan dalam surat pernyataan tanggung jawab. Kemudian pertanyaan yang kelima, siapa saja yang dapat mengajukan diri menjadi calon penerima BSU Kemendikbud? Tidak ada pengajuan untuk program ini. Daftar penerima ditetapkan oleh Kemendikbud berdasarkan Dapodik dan PDDikti. Bagi yang sudah menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker atau menerima kartu prakerja tidak lagi menerima BSU Kemendikbud. Ya, sudah jelas itu ya. Kemudian yang keenam, pertanyaan yang keenam maksud saya. Siapa saja yang dapat menjadi penerima BSU Kemendikbud? Penerima BSU Kemendikbud meliputi yang pertama, pendidikan non-PNS. Pendidik non-PNS. Meliputi guru, dosen, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidikan anak usia dini, dan pendidik kesetaraan. Kemudian yang kedua, penerima BSU juga diterima oleh tenaga kependidikan non-PNS, meliputi tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Yang 7. Apakah guru madrasah dan dosen perguruan tinggi PT keagamaan juga dapat menerima BSU Kemendikbud? Tidak. Program BSU Kemendikbud hanya diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan di bawah binaan Kemendikbud. Kemudian pertanyaan yang ke-8. Apakah pendidik dan tenaga kependidikan PTK yang berstatus PNS dapat mendapatkan BSU Kemendikbud? Jawabannya tidak. BSU Kemendikbud hanya diperuntukkan bagi PTK non-PNS dengan penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan.
Kemudian yang ke-9, apakah kepala sekolah bisa mendapatkan BSU Kemendikbud? Jawabannya bisa, jika memenuhi persyaratan berikut. Pertama, terdaftar dan berstatus aktif dalam Dapodik per 30 Juni 2020. Kedua, tidak mendapatkan subsidi bantuan gaji atau upah dari kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober 2020, bukan sebagai penerima kartu prakerja sampai dengan 1 Oktober 2020, dan penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh penerima bantuan. Pertanyaan yang ke-10, apakah penguas sekolah diberikan BSU Kemdikbud? Tidak, karena yang mendapatkan bantuan subsidi upah adalah PTK non-PNS. Yang ke-11, apakah hanya PTK yang bertugas di satuan pendidikan swasta saja yang mendapat BSU Kemdikbud? Semua PTK non-PNS yang bertugas di satuan pendidikan baik negeri maupun swasta di bawah binaan Kemendikbud bisa mendapatkan BSU jika memenuhi persyaratan. Sebagai berikut. Terdaftar dan berstatus aktif dalam Dapodik atau PDDikti per 30 Juni 2020, tidak mendapatkan subsidi bantuan gaji atau upah dari kementerian yang menjalankan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober, bukan sebagai penerima kartu prakerja, penghasilan di bawah 5 juta. Ya, sama syaratnya juga seperti yang di atas tadi. Pertanyaan yang ke-12, apakah yang dimaksud dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM tersebut? SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak merupakan surat yang berisi pernyataan penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan dan persyaratan lain yang harus ditandatangani bermaterai oleh PTK penerima bantuan. Berapa besaran BSU Kemendikbud? Bantuan subsidi upah diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan satu kali sebesar Rp1.800.000 sebelum dipotong pajak penghasilan. Yang ke-14, siapa yang menerbitkan surat keputusan SK penetapan penerima BSU Kemdikbud? Yang menerbitkan surat keputusan SK penerima BSU adalah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik. Ya. Kemudian yang ke-15, kapan surat keputusan SK penetapan penerima diterbitkan oleh Kemendikbud? Surat keputusan penetapan penerima BSU Kemdikbud diterbitkan pada Minggu kedua bulan Oktober 2020 oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik Kemdikbud. Kemudian yang ke-16, apakah BSU Kemdikbud akan tetap dibayarkan jika PTK tidak memiliki SK penerima bantuan? Tidak, BSU Kemdikbud hanya akan diberikan bagi PTK yang memiliki SK penerimaan. Kemudian yang ke-17, siapa yang membayarkan BSU Kemdikbud? Bantuan subsidi upah dibayarkan oleh Kemendikbud melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Puslapdik. Kemudian, ini dia. Bagaimana cara mencairkan BSU Kemendikbud? Pendidik dan tenaga kependidikan penerima BSU Kemendikbud menyiapkan dokumen pencairan BSU sesuai dengan informasi yang didapatkan melalui info GTK. Ya, info.gtk.kemendikbud.go.id itu lamannya. Bagi PTK di jenjang pendidikan anak usia dini, PAUD, pendidikan dasar, Dikdas, dan pendidikan menengah, Dikmen, atau PDDikti, pddikti.kemendikbud.go.id bagi PTK di jenjang pendidikan tinggi. Dokumen yang perlu disiapkan yaitu 1. KTP, kartu tanda penduduk,
Kemudian yang kedua, NPWP, nomor pokok wajib pajak bagi yang memiliki. Ya. Yang ketiga, SK penetapan penerima BSU Kemdikbud yang dapat diunduh di Info GTK dan PD Dikti. Dan keempat, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang dapat diunduh di Info GTK dan PD Dikti, diberi materai dan ditandatangani tentunya ya. Kemudian setelah itu, setelah menerima informasi pencairan dari Info GTK atau PD Dikti, PTK penerima BSU Kemdikbud mendatangi bank penyalur dengan membawa dokumen sesuai persyaratan untuk melakukan aktivasi rekening dan mencairkan bantuan. Dokumen yang dibawa wajib ditunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa. Kemudian, pendidik dan tenaga kependidikan penerima BSU Kemdikbud diberikan waktu melakukan aktivasi rekening dan pencarian bantuan hingga tanggal 30 Juni 2020. Sangat ini waktunya saya rasa sangat cukup untuk pencairan kisaran 2 juta penerima kisaran. Kalau tidak salah ya. Kalau salah tolong koreksi. Kemudian pertanyaan yang ke-19. Kapan BSU Kemdikbud mulai disalurkan? Nah, bantuan subsidi upah Kemdikbud disalurkan secara bertahap. Perlu digarisbawahi secara bertahap, dimulai pada bulan November 2020. Pendidik dan tenaga kependidikan penerima BSU Kemdikbud dapat memeriksa status pencairan di Info GTK dan PD Dikti. Informasi pencairan akan diterima oleh PTK penerima BSU Kemdikbud melalui akun di Info GTK dan PD Dikti. Kemudian, PTK penerima BSU Kemdikbud dapat mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan sekaligus mencairkan bantuan dengan membawa dokumen persyaratan yang ditentukan. Ya. Semoga lancar, teman-teman. Kemudian yang ke-20. Bagaimana cara mengetahui jika BSU Kemdikbud sudah dicairkan? Pendidik dan tenaga pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dapat mengetahui info melalui Info GTK. Sedangkan bagi PTK jenjang pendidikan tinggi dapat mengetahui informasi melalui laman PD Dikti. Itu ya. Kemudian pertanyaan yang ke-21. Bagaimana cara PTK mengetahui nomor rekening baru yang sudah dibuat oleh Kemdikbud untuk pembayaran BSU Kemdikbud? Pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dapat mengetahui informasi melalui Info GTK. Sedangkan bagi PTK jenjang pendidikan tinggi dapat mengetahui informasi melalui laman PD Dikti. Sama ya. Kemudian yang pertanyaan yang 22. Kapan batas akhir waktu pengaktifan rekening dana BSU Kemdikbud? Seperti yang dijelaskan di atas tadi, penerima bantuan harus mengaktifkan rekening bantuan paling lambat tanggal 30 Juni 2021. Ya. Mungkin kira-kira kita dari bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, ya sekitar 8 bulan kita berikan waktu ya, 7 bulan lah. Kita kan mulainya dari ya pertengahan November. Ada sekitar 7 bulan, ya. Kemudian pertanyaan yang ke-23. Bank mana sajakah yang menjadi bank penyalur BSU Kemdikbud? Nah, ini BSU disalurkan melalui Bank Himbara yang ditunjuk yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara atau BTN. Itu ya, ada 4 bank. Kemudian pertanyaan yang ke-24. Bagaimana jika penerima bantuan tidak mengaktifkan rekening bantuan sampai dengan tanggal 30 Juni 2021? Bank penyalur menutup rekening bantuan yang tidak aktif dan akan mengembalikan dana bantuan ke kas negara. Itu ya. Itu.
Jika dana itu tidak aktif, bantuannya tidak diambil, maka akan dikembalikan ke kas negara. Tanggal 30 Juni 2021 ya, panjang juga ya. Semangat, masih hangat-hangatnya, harus semangat. Kemudian pertanyaan yang ke-25. Apakah BSU Kemendikbud dikenakan pajak penghasilan? Nah, ini juga. Bantuan subsidi upah Kemendikbud dikenakan pajak penghasilan PPH berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak langsung dipotong dari dana bantuan subsidi upah. Saldo dana bantuan yang diterima penerima BSU Kemendikbud telah dipotong pajak penghasilan. Berarti dana 1.400.000 tersebut dipotong pajak terlebih dahulu, kemudian hasil bersihnya kalian akan terima. Bagi penerima BSU Kemendikbud yang memiliki NPWP dikenakan potongan sebesar 5%. Sementara yang belum memiliki NPWP dikenakan potongan sebesar 6%. Gitu ya. Kemudian pertanyaan yang ke-26. Apakah BSU Kemendikbud dapat dibatalkan pembayarannya? Ya, dapat dibatalkan. Apabila diketahui bahwa penghasilan PTK dalam 1 bulan 5 juta rupiah lebih tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Itu ya. Kemudian pertanyaan yang ke-27. Bagaimana jika PTK sudah terlanjur menerima BSU Kemendikbud tetapi diketahui tidak memenuhi persyaratan? Penerima bantuan atau ahli waris dari penerima bantuan harus melakukan pengembalian dana bantuan ke rekening kas negara dengan cara menghubungi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Puslapdik. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ke-28. Apakah BSU Kemendikbud akan tetap dibayarkan jika PTK mengambil cuti? Ya, jika PTK memenuhi syarat calon penerima BSU. Dan pertanyaan yang terakhir. Ini pertanyaan yang terakhir, mungkin sebagai pertanyaan pamungkas ya. Jika mana teman-teman penerima BSU yang kurang paham, kemana penerima BSU Kemendikbud dapat melapor jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan bantuan ini? Jika ada kendala dalam pelaksanaan bantuan subsidi upah atau BSU Kemendikbud, Kementerian menyediakan unit layanan terpadu di Gedung C Lantai 1 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Saluran PLT Kemendikbud yang dapat diakses. Pusat panggilan 177, ponsel, pengaduan@kemendikbud.go.id, portal kemendikbud.lapor.go.id, portal wlt.kemendikbud.go.id. Itu ya. Atau dapat juga menghubungi layanan pengaduan atau pelanggan di masing-masing bank yang menyalurkan bantuan subsidi upah BSU sesuai rekening penerima BSU yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN. Seperti itu ya teman-teman. Mari kita lihat peraturan. Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud nomor 21 tahun 2020. Perubahan atas peraturan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 19 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam penanganan dampak virus disease 2019 COVID-19 tahun anggaran 2020. Ya, seperti ini isinya teman-teman. Tentang perubahan atas peraturan Sekretariat Pendidikan. Ya. Nah, ini dia peraturannya. Jika kalian bisa baca, skip videonya. Dan ini lampirannya. Petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam
penanganan dampak coronavirus disease tahun anggaran 2020. Tujuan bantuan, pemberi bantuan, penerima bantuan sama, menurut saya sama seperti apa yang kita baca tadi di pertanyaan buku sakunya. Ya, jika kalian ingin baca, saya pelankan. Nah, sampailah kita di sini. Nanti teman-teman akan mendownload SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bentuknya seperti ini. Ya, yang bertentangan di bawah ini nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, satuan pendidikan, alamat tinggal dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman juga menyiapkan materai 6.000 nanti ya, bermodalkan materai 6.000 ya. Demikian isi dari buku saku BSU. Nah, dari hasil isi buku saku BSU itu dan yang kita cari-cari adalah bagaimana mekanisme singkat penyaluran BSU tersebut. Ya, mekanisme pencarian BSU Kemdikbud. Yang pertama yaitu informasi pencairan. Kemdikbud membuatkan rekening baru. Ingat, teman-teman akan menerima rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU Kemdikbud. Bantuan disalurkan secara bertahap sampai akhir November 2020. Ya. Kemudian PTK mengakses info GTK atau pangkalan data dikti. Oke. info.gtk.kemendikbud.go.id dan pddikti.kemendikbud.go.id. Oke. Untuk menemukan informasi terkait status pencarian bantuan rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank. Ya. Nanti apabila teman-teman sudah berhasil masuk di info GTK atau PD Dikti, kurang lebih teman-teman akan memperoleh tampilan seperti berikut. Tadi teman saya sudah berhasil masuk katanya. Berhasil masuk pada pukul 2 dini hari. Ya, daerah Bali. 2 dini hari daerah Bali, katanya memang sangat sulit sekali masuk untuk mengakses info GTK dan PDDK. Saya harap teman-teman lebih sering mencoba, mungkin dengan sinyal yang lebih kuat lagi, dan nanti teman-teman akan memperoleh notif seperti ini. Anda termasuk dalam nominasi penerima bantuan subsidi upah atau BSU bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Ya, selamat teman-teman. Nah, dan teman saya itu ingin mengunduh berkas-berkasnya. Berkas-berkasnya seperti berkasnya harus dibawa saat proses pencairan dana ke bank, yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Klik ini untuk mencetak SPTJM, kan seperti itu. Tetapi teman saya entah kenapa katanya tidak mau gitu. Ya, tidak mau. Mungkin terjadi error mungkin, dan dia coba untuk reset ulang dan keluar dan ingin masuk lagi. Setelah ingin masuk lagi, katanya tidak bisa diakses kembali gitu. Ya, kembali error, dan sepertinya nanti akan dicoba kembali oleh teman saya dini hari lagi. Ya, seperti itu. Kesulitannya di sana sebenarnya masuknya. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, kembali ke sini.
Jadi saran saya teman-teman, cari waktu yang mungkin sedikit orang mengakses info GTK dan PDDikti ini agar dapat menerima notifikasi atau pesan bahwa teman-teman terdaftar sebagai penerima BSU ini. Dan saran saya cepat-cepat download berkasnya ya. Karena tadi itu teman saya bilang dia bukanya di laptop, kemudian bisa juga buka di HP. Terlalu lama mungkin dia membaca dan servernya mungkin sinyalnya kurang atau bagaimana, error gitu ya, kembali sendiri ya. Kita maklumi saja, memang seperti itu kendalanya ya. Setiap apapun itu pasti ada kendalanya, kita santai saja, kita cari solusinya, bukan mempermasalahkan itu ya. Pasti nanti bisa perlahan karena waktunya juga cukup panjang, yaitu 30 Juni 2021 ya, dan juga ini bertahap. Mohon teman-teman bersabar ya, bersabar. Kemudian, nah setelah kalian mengunduh dan menerima notifikasi seperti itu atau pesan seperti itu, kemudian PTK menyiapkan dokumen berkas, itu KTP, NPWP jika ada, surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari info GTK dan PDDikti, kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM yang dapat diunduh dari info GTK dan PDDikti, diberi materai dan ditandatangani. Materinya materai 6.000 teman-teman ya. Kemudian PTK mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan menerima BSU. Selamat. PTK membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa. PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening hingga 30 Juni 2020. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ya, mungkin karena kita euforia, kita harus berterima kasih kepada pemerintah berusaha memberikan bantuan BSU ini kepada kita rekan-rekan pendidik dan ya, pada PTK non PNS agar ya tetap bersemangat gitu di COVID-19 ini, tetap bisa bertahan, tetap bersemangat. Kita semua mengalami ini, kita tidak usah mengeluh, karena mengeluh hanya membuang-buang tenaga. Lebih baik kita mencari jalan keluar, kita bertahan, kita mencari jalan keluar dengan sebaik-baiknya, dengan kemampuan kita. Jangan negative thinking, positive thinking. Lakukan yang terbaik. Semangat selalu. Oke teman-teman. Baik, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian, pembacaan, ataupun kata yang kurang berkenan atau mungkin salah, mohon dikoreksi. Saya juga masih jauh dari kata harus belajar, jauh dari kata sempurna. Saya masih banyak belajar. Dan jika kalian berkenan, tolong subscribe channel ini. Semoga saya dapat memberikan informasi-informasi tentang dunia pendidikan, video pembelajaran yang sekiranya bermanfaat untuk teman-teman dan mungkin nanti bisa memberikan pengetahuan lebih atau hiburan pada teman-teman. Baik, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.